Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Bintang Istiawan Fatih. Ya, tidak biasanya ya, saya yang berbicara di channel ini. Mudah-mudahan teman-teman semua tidak heran dengan suara saya karena sudah sering tenar di grup gitu. Ya, di sini saya akan membawakan sebuah review tentang Realme Narzo 20 Indonesia yang apakah dengan penetra atau tidak. Waktu itu saya membeli HP ini dengan harga 2.300.000, sebenarnya 2.200.000, bahkan bisa online belinya. Dan sebenarnya tidak ada sebenarnya tutup offline, cuman karena ibu lah yang beli itu lah, jadi kayak mesen lah gitu. Ternyata kontraknya menyediakan, dan itu toko langganan ibu, dikasih harga murah. Biasanya kalau harga online sama harga offline itu beda jauh, dikasih harga murah. Ini yang RAM 4 internal 64. Kalau dari segi HP-nya itu speknya ya itu lumayan kenceng. Dia pakai prosesornya MediaTek Helio G85 yang terbaru. Terus yang saya suka juga baterai di sini 6000 mAh dengan quick charging 18 watt, dan ngecasnya cukup lumayan lama sih, 3 jam dari 20%, 3 jam. Tapi nggak apa-apa, wajar dipakai juga sampai 2 hari bisa kalau santai makainya. Terus layar HD plus, kalau nggak salah dia udah pakai 90 Hz, dan kamera itu ada 4, kamera utama 48 megapiksel, terus 8 megapiksel, 2 megapiksel, dan 2 megapiksel. Saya nggak tahu ya urutannya apa aja, entah itu depth sensor atau light focus. Yang saya tahu itulah urutannya. Kamera depan dia memiliki 8 megapiksel, dan dia dilindungi layar oleh Gorilla Glass 3 Plus. Ya gitu, kemudian awalnya kita masuk reviewnya. Apakah HP ini akses dengan tunanetra? Jawabannya sangat akses. Kenapa saya bilang sangat akses? Karena saya sudah beberapa kali megang HP teman-teman, dan juga megang HP saya sendiri ya. Pertama saya megang Samsung, itu emang akses banget. Yang kedua, saya pernah megang Asus, juga akses, tapi tidak terlalu akses juga saya bilang. Akses cuma nggak 100%, mungkin 85% atau 80% lah. Kalau Xiaomi saya bilang akses mungkin 90%, dan itu yang saya pegang itu ada yang sedikit yang akses. Seperti Xiaomi, dia sering tampil iklan walaupun di file manager. Kalau Asus kadang-kadang dia topiknya suka mati sendiri, dan juga katanya kalau membuka aplikasi-aplikasi yang berat dia topiknya bisa mati. Kalau Realme ini saya rasa sangat akses. Yang pertama, kenapa akses? Dia setelahnya seperti Oppo. Oppo itu emang akses, cuman ada juga yang belum akses ya. Tapi Oppo zaman sekarang sudah akses. Saya juga pernah megang Oppo, dan itu setelahnya hampir sama kayak Realme, bahkan sama persis, cuman beda beberapa doang. Terus yang kedua, di file manajernya itu seperti Samsung. Aksesnya luar biasa juga, nggak ada iklan, nggak ada hambatan apa-apa, enteng juga iya, dan pas dipasang baca layar CSR atau G-Slow itu bisa akses penuh gitu. Saya bilang kalau ini benar ya, benar teman-teman ya nggak tahu, ini 99,5%, karena setengah persennya mungkin ada sedikit ya. Itu. Dari sisi pemakaian baterai, saya belum pernah sih ngecas di bawah 30%. Pertama saya pakai itu dari 100%, dari jam 8 malam sampai dari jam 8 malam itu dari 90%, bukan 100%, maaf, dari 90% dari jam 8 malam, kemudian sampai jam 5 pagi itu saya sampai baterai 58%, kurangnya sekitar 38%. Itu dipakai nonstop
nonstop, saya begadang dan nonstop itu saya pakai. Terus pemakaian kedua dari jam 8 malam sampai jam 4 sore, jadi 12 jam lebih ya. Sampai jam setengah 2 sore atau jam 2 sore, sekitar berapa tuh? Sekitar 16 jam lebih lah, 17 jam. 17 jam itu kira-kira yaitu 32% saya cas. Yaitu tadi memang ngecasnya pas 30% tuh lumayan lama, hampir 3 jam. Mungkin kalau saya kira-kira 20% itu 3 jam lah, 3 jaman. Tapi emang itu karena baterainya awet juga gitu. Terus untuk apa lagi ya? Kalau menurut saya HP ini enak sih dipegang, pas layarnya sendiri kalau nggak salah 6,5 atau 6,4 besarnya. Dan agak berat karena baterainya tebel ya. Dan untuk review sehari-hari saya main sosial media, terus chattingan, Facebookan, WhatsAppan, itu tidak ada hambatan sama sekali. Bahkan Facebook kan yang teman-teman bilang talkback itu sudah tidak akses lagi, berat karena Facebooknya. Di HP Realme ini ya gimana? Tidak, tapi saya tidak. Jadi masih bisa lah kalau pakai talkback gitu. Jadi tidak terlalu tidak terlalu berat. Kalau saya pakai Samsung A20 yang lama itu emang iya berat banget pas Facebook kan. Tapi yang ini alhamdulillah tidak. Terus apa lagi? Dalam gaming, saya game juga tunanetra. Jadi game hanya game tunanetra yang ya enteng lah. HP di bawah spek, di RAM 428 GB juga atau 128 GB juga itu udah cukup lah kalau game seperti itu. Misalkan mainnya santai. Jadi kalau sama Mobile Legends itu biasa-biasa aja, bahkan nggak ada hambatan sama sekali. Di sisi MediaTek, gampang panas nggak itu bro? Oh nggak gampang panas sama sekali, nggak gampang panas. Di cas sama saya tuh nggak ada panas sama sekali. Saya buat main sosial media nonstop itu nggak panas sama sekali. Ada peningkatan sih memang, cuman nggak sampai hangat benar, nggak sampai, tapi emang ada peningkatan suhu. Tapi itu tidak terlalu berbahaya, bahkan tidak meningkat drastis, hanya sedikit. Ya udah wajar lah meningkat segitu. Snapdragon pun mungkin bisa jadi meningkat seperti itu. Karena ini MediaTek Helio yang terbaru, jadi dia nggak ada panas sama sekali. Terus apa lagi ya? Untuk foto sendiri itu bagus ya, dengan kualitas 48 megapiksel kameranya itu bagus. Kata teman saya data-datanya dapat, terus jelas, kelihatan setara dengan buat jelas. Emang ternyata tidak terlalu mementingkan kamera, tapi ya ini saya kasih tahu aja. Terus apa lagi? Bagian handphonenya seperti apa? Bagian handphone seperti apa? Bisa digambarkan nggak handphonenya, bentuknya atau ini? Handphonenya dia jadi mohon maaf ya kalau kameranya kurang jelas karena kita tunanetranya total. Iya. Kita bisa gambarin aja Pak. Kita gambarin. Jadi handphone ini dari layar dia bukan kira-kira 6,4 atau 6,5. Mohon maaf kalau saya salah. Bisa komen mungkin teman-teman semua yang sudah tahu. Terus kalau sudah di SD Plus, terus layarnya itu ya cukup, ya lumayan lah. Di tangan itu pas, kalau saya megangnya pas, karena saya sudah biasa megang HP besar. A20s itu bahkan ini mungkin lebih daripada A20s, cuma HP-nya panjang. Di samping kanan itu ada tombol volume dan tombol power dan volume up and down ya. Terus di sisi kiri HP itu tidak ada apa-apa, kosong, dan SIM-nya sudah memuat 2 kartu SIM dan 1 micro SD. Jadi 3 slot, ada 3 slot.
Di bagian atas itu polos, tidak ada apa-apa, tidak ada apa sama sekali. Kemudian di bagian bawah, di sebelah kiri ada lubang handset, jack audio. Terus di sebelah jack audio itu ada lubang mikrofon, terus ada port USB Type-C tentunya. Terus sebelah port USB Type-C itu ada speaker. Kemudian di belakangnya HP seperti biasa sidik jari di bagian belakang sidik jarinya. Kalau yang Naruto biasa emang di tombol power, tapi ini di bagian belakang. Seperti biasanya, sudah biasanya di bagian belakang ada buletan. Untuk bahannya sendiri dia seperti apa ya? Nah, kita bisa dengar. Seperti itu. Saya nggak bisa jelas ini berbuat. Emang masih plastik, sebenarnya masih plastik, tapi plastiknya plastik yang solid gitu lah, enak gitu, nggak terlalu licin bahannya. Terus di sebelah kanan itu ada kameranya besar, kotak. Saya baru kali nemuin tapi kamera sebesar ini. Dan ya itu sih mungkin yang bisa digambarkan tadi itu. Dan ini sudah mendukung tadi ya, port USB Type-C. Kabelnya rasanya ya masih udah Type-C. Kira-kira apa lagi yang belum? Coba kemarin bernavigasi di handphonenya. Bernavigasi itu sangat cepat, sidik jari itu cepat responnya. Nah, kalau ketika saya sidik jari langsung kebuka ini. Tuh. Itu sekali truk langsung kebuka handphone. Mungkin kalau teman-teman mau lihat isi pengaturannya, nih. Di sini pengaturan ada atur gaya ikon, masuk untuk menggunakan layangan, masalah, kapasitas wifi, bluetooth, terus dan sambungan, notifikasi, dan pemeriksaan, berawal, suara dan getaran, jam ganggu, dan sensitif, sebagainya. Informasi lokasi, keamanan partai, kemampuan kontrol, bahasa Indonesia. Dia bedanya sama Samsung, dia talkbacknya ada di akselerasi di pengaturan tambahan. Itu sama lah seperti Oppo, bahkan di Xiaomi ya sama, nggak di luar fasilitasnya. Karena emang Samsung itu udah akses penuhnya. Ya walaupun ini juga akses, bahkan tadi itu 99,5%. Setengahnya sedikit banget. Nah, udah habis itu. Ini kalau saya pakai CSR, atau Digis dulu. Kalau pakai talkback, nah, itu sama aja kecepatannya, nggak jauh beda. Ini sangat enteng lah, dibuat bernavigasi, sangat membantu sekali. Dan saya tidak menyesal bang, sangat luar biasa handphone ini. Saya juga tadinya ragu-ragu, wah really, soalnya belum pernah jarang dengar, hanya sedikit dengar katanya Asus, baru katanya, tapi kalau saya coba ya menurut saya itu perlu diacungi 2 jempol. Mungkin itu aja ya, review dari saya, mudah-mudahan bermanfaat. Share kalau kalian suka dengan video ini, dan biar teman-teman kalian juga tahu, di like jika kalian suka, dan silahkan komen kalau bila penyampaian tadi saya ada yang kurang benar atau ada yang salah. Silahkan di komen mana yang salah, atau tadi layar atau benar atau salah. Terus kameranya silahkan di komen bagi yang mau menanggapi. Mungkin itu dari saya, terima kasih. Selamat hari ini, mudah-mudahan teman-teman semua selalu bahagia dan dilancarkan rezekinya. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.